Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang nilai guna atau utility yang merupakan mata kuliah Mikroekonomi 1. Yang akan kami bahas di sini yaitu tentang pengertian nilai guna, jenis nilai guna, hukum nilai guna, dan pemaksimuman nilai guna. Yang beranggotakan Nur Halimah dan Zaura Zakia. Selamat menikmati teman-teman. Yang pertama, pengertian nilai guna atau utility. Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat, barang atau komoditas tertentu. Pada teori keseimbangan, diketahui bahwa teori keseimbangan menggambarkan antara kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminta. Manfaat inilah yang dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Jadi, sebenarnya permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan atas manfaat dari komoditas tersebut. Teori utility sering digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen. Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap orang dalam peranannya sebagai konsumen membutuhkan bermacam barang dan jasa yang semua harus diimbangi dengan kemampuan membeli. Yang kedua, jenis nilai guna utility. Terdapat 4 jenis nilai guna utility, yaitu sebagai berikut. A. Place utility atau nilai guna tempat. Nilai guna tempat adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk tersedia di tempat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Nilai guna tempat dapat dimaksimalkan dengan menjadikan produk dapat dijangkau oleh konsumen pada waktu yang tepat. Untuk mencapai hal tersebut, efektivitas dan efisien sangat dibutuhkan. B. From utility atau nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah nilai yang diciptakan oleh suatu bisnis dengan menggabungkan bahan-bahan dan komponen-komponen tertentu untuk menghasilkan suatu produk. Nilai guna bentuk merupakan nilai guna produk yang berhubungan dengan bentuk produk yang dipasarkan oleh produsen. Contohnya adalah nilai guna bentuk sepotong roti itu lebih tinggi daripada nilai guna bentuk bahan pembuatan roti seperti tepung, gula, dan telur. C. Time utility atau nilai guna waktu. Nilai guna waktu adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan bagaimana produk dapat diakses oleh konsumen pada waktu produk tersebut dibutuhkan. Adapun contohnya, baju tebal dipasarkan pada beberapa bulan sampai musim dingin berakhir. D. Possession utility atau nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna produk yang berhubungan dengan perubahan kepemilikan produk dari suatu orang ke orang lain. Seseorang bisa menggunakan secara bebas atau memperoleh kontrol penuh atas barang itu. Fungsi bisnis yang menciptakan possession utility dari suatu produk adalah fungsi pemasaran. Contoh, nilai guna kepemilikan stetoskop bagi tenaga medis adalah tinggi karena tenaga medis memiliki stetoskop dalam menjalankan pekerjaannya. Ketiga, pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan kardinal merupakan gabungan dari beberapa ahli ekonomi aliran subjektif seperti Hermann Heinrich Gossen pada tahun 1854, William Stanley Jevons pada tahun 1871. Pendekatan kardinal memberikan penilaian subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya nilai guna suatu barang tergantung pada subjek yang memberikan penilaian. Jadi, suatu barang akan memberikan nilai guna yang tinggi bila barang dimaksud memberikan daya guna yang tinggi bagi sang pemakai. Dalam pendekatan kardinal, berlaku asumsi sebagai berikut.
1. Daya guna diukur dalam satuan uang, yaitu jumlah uang yang bersedia dibayar oleh konsumen dalam rangka menambah unit yang akan dikonsumsi. 2. Daya guna marginal dari uang tetap, yaitu bahwa nilai dari suatu uang dalam satuannya adalah sama untuk setiap orang tanpa memandang statusnya. 3. Addivitas, yaitu bahwa nilai guna total adalah keseluruhan konsumsi dari barang. 4. Daya guna bersifat independen, artinya daya guna suatu barang tidak dipengaruhi oleh karena konsumen barang lain. 5. Periode konsumsi suatu barang berdekatan dan dengan jumlah yang sama. B. Pendekatan ordinal atau ordinal approach. Dalam pendekatan ordinal, bahwa besarnya nilai guna ordinal dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai relatif, yaitu melalui order atau ranking. Maka, dalam pendekatan ordinal ini, tingkat kepuasan dapat diurutkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya rendah, sedang, tinggi. Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan ordinal adalah sebagai berikut. 1. Rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang bisa dicapainya. 2. Konveksitas, yaitu bentuk kurva indifference cembung dari titik origin dari sumbu abesis dan ordinat. 3. Nilai guna tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. 4. Transivitas, yaitu konsumen atau menjatuhkan pada pilihan terbaik dari beberapa pilihan. Yang kelima, berdasarkan asumsi keempat, maka kurva indifference tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Hukum nilai guna utility. Kardinal hukum nilai guna yang semakin menurun dikenal dengan hukum Gassen-E, dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gassen pada tahun 1818 sampai 1859, atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna kardinal menurut law diminishing cardinal benefit. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Konsekuensi hukum nilai guna utility. Kardinal konsep nilai guna telah dikembangkan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah Hermann Heinrich Gassen. Gassen menjelaskan mengenai nilai guna total dan nilai guna kardinal dalam hukum Gassen. Nilai guna total adalah kepuasan total yang dinikmati oleh konsumen ketika mengkonsumsi sejumlah barang tertentu secara keseluruhan. Sedangkan nilai guna kardinal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap penambahan konsumsi barang tersebut. Pemaksimuman nilai guna utility. Syarat pemaksimuman nilai guna adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya menurut Sukirno pada tahun 1997. 2. Cara pengukuran nilai guna ordinal. Dalam pendekatan ordinal, manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantitatif. Pendekatan ordinal dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indiferen dengan kurva garis anggaran. B. Garis anggaran atau budget line. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Thank you
you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.